Di video ini saya ingin membahas potensi kemenangan Iran di dalam perang melawan Amerika. Yang dimana saya di sini memiliki 4 catatan, yang dimana setiap catatannya ada pembahasan yang sangat menarik mengenai fakta yang sebenarnya terjadi di Iran yang diduga kuat, sangat-sangat kuat di berita Indonesia ataupun Iran sendiri ditutup-tutupi. Kita mulai. Tidak mungkin rezim Iran ini kalah dengan mudahnya, teman-teman. Karena apapun bentuk dari isi rezim ini adalah pilihan Allah. Karena apa? Rezim ini adalah pilihan Tuhan. Itu yang pertama perlu kalian ingat. Rezim ini adalah rezim perwakilan Tuhan di dunia. Rezim ini adalah rezim yang menjadi rezim penyuara suara Tuhan di dunia. Karena apa? Imam besarnya sudah dinobatkan sebagai ayatullah, yaitu ayat Allah, firman Allah, atau bagian dari utusan Allah. Itu kan ideologi mereka. Ini ideologi diterapkan, teman-teman, sampai-sampai presiden pun berada di bawah, jauh perintahnya di bawah ayatullah ini. Nah, inilah penyebab kenapa Iran tidak akan bisa kalah. Meskipun ayatullahnya sudah mati, pengganti ayatullahnya dikabarkan cacat, kakinya buntung. Para petinggi-petingginya, 40 orang kurang lebih dari petinggi rezim Iran sudah berguguran. Artinya IRGC atau tentara rezim Iran ini berperang tanpa arah, tanpa komando dari imam tertinggi ataupun pemimpin tertinggi dari tentaranya, yaitu dari siapa? Ali Larijani. Sudah tidak ada lagi. Jadi perangnya sudah awur-awuran. Tapi meskipun demikian, tenang. Harus tenang. Pemberitaan di Indonesia akan tetap melaporkan, memberitakan bahwa Iran tengah menang. Iran membuat Amerika boncos. Iran membuat Amerika boncos. Iran membuat Amerika kocar-kacir. Iran membuat kapal induk Abraham Lincoln rusak parah. Akhirnya putar balik. Dan berbagai macam narasi untuk menghibur para pendukung Iran di Indonesia. Dan tidak apa-apa, kita dukung, kita hibur terus. Meskipun ribuan militer Iran beserta petinggi-petinggi militernya tewas. Petinggi-petinggi rezim Iran tewas juga. Ya, kita tetap dukung. Meskipun pangkalan-pangkalan militer mereka, pangkalan pesawat tempur mereka, pangkalan nuklir mereka, pangkalan rudal mereka, missile launcher mereka sudah banyak yang dinonaktifkan sampai ke kapal-kapal perang mereka tenggelam di dasar laut, mereka tetap menang, teman-teman. Apapun yang terjadi, Iran harus dikatakan menang. Jangan sampai kalah. Karena apa? Ini adalah perwakilan Allah di muka bumi, perwakilan Tuhan di alam semesta, dan semua orang harus ikut Ayatullah Khamenei. Karena apa? Inilah ajaran Islam yang benar. Inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Begitu kata warga Konoha di Indonesia. Apapun yang terjadi, tetap Iran ura. Begitu, teman-teman. Terus yang kedua, prediksi kemenangan Iran yang kedua. Kita melihat beberapa tanda-tanda keterpurukan, krisis di dalam negara Iran yang bisa kita riset sendiri. Kalian yang punya HP, jangan selamanya bodoh ya. Kalian punya HP nih, jangan selamanya dungu, jangan selamanya bodoh. Riset sendiri, riset di media. Seperti apa krisis yang terjadi di Iran. Perhatikan, teman-teman. Bukti kemenangan Iran adalah di mana Iran sekarang mata uangnya sudah tak berharga lagi, tidak ternilai lagi. Bahkan jauh di bawah Indonesia kalau dibanding dengan dolar. Di Indonesia, 1 US dollar itu setara dengan 17.000 di Indonesia. Sedangkan di Iran, 1 US dollar senilai 1,3 juta kurang lebih. 1,3 juta rial maksudnya. 1,3 juta rial. Artinya apa, teman-teman? Sudah tak berharga lagi uang Iran. Mata uang Iran sudah tak berharga lagi, gak ada harganya. Nah, ini adalah bukti kemenangan Iran. Bukti kedua kemenangan Iran ya ini. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena Iran itu dipimpin oleh rezim yang tidak becus, tidak benar di dalam mengurus negara. Buktinya apa? Selama bertahun-tahun, apalagi sampai akhir 2025 kemarin, banyak kebobrokan terungkap. Dari yang awalnya korupsi yang selalu terjadi setiap tahunnya, korupsi yang semakin marak di rezim Iran, nah, membuat warga Iran semakin terpuruk, terdesak, dan krisis dari segi ekonomi. Ini krisis dari segi koruptor. Terus yang kedua, krisis kesenjangan sosial, ya, yang dimana rezim Iran ini selalu memaksakan faham kepada umatnya, selalu memaksakan untuk menerapkan ideologi Syiah kepada masing-masing mereka. Seperti apa ideologi mereka, keyakinan mereka, faham mereka, ajaran mereka? Mereka memiliki ritual-ritual aneh, teman-teman, yang harus diikuti semua warga di
Iran, jalan-jalan melata. Ya, kenapa jalan melata? Karena mereka menganggap tanah Karbala, tanah ini adalah tanah yang suci, penuh perjuangan, penuh penderitaan, dia harus diratapi setiap tahun. Kalau perlu setiap hari diratapi. Ya, jalan mereka, jalan pakai pipi, melata seperti ular. Apa ketawa-tawa apa? Ajaran mandi debu Karbala. Kenapa mandi debu Karbala? Karena debu Karbala itu lebih suci daripada Mekah Madinah, lebih suci daripada tanah surga. Sampai-sampai mereka ini apabila diberikan pilihan mau hidup kekal di surga atau hidup kekal di Karbala, mereka akan milih Karbala, teman-teman. Ayyuhuma afdal, al-jannah am Karbala? والله لو خيروني بين كربلاء والجنة لاخترت كربلاء. لأن كربلاء أفضل من الجنة. هل تعلم أنه جاء في الروايات أن أهل الجنة يعملون مظاهرة عاجدة راجدة وسيظاهرون يريدون أن يخرجوا من الجنة يرجعوا كربلاء. Ini ideologi yang harus dipaksakan dianut oleh semua orang di Iran. Pukul-pukul kepala pakai pedang. Kenapa mereka pukul-pukul kepala pakai pedang sampai kepalanya botak? Karena mereka punya dendam, teman-teman. Di dalam dongeng fitnahan mereka, Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, terus Muawiyah, dan beberapa sahabat lainnya itu merebut kekuasaan Ali dan melakukan berbagai macam tindakan kekerasan kepada Ahlul Bait seperti Fatimah, dipukul, ditampar, dicambuk, ditendang sampai patah rusuknya hingga meninggal. Ini menurut fitnahan mereka kepada para sahabat. Akhirnya terbangunlah ideologi kebencian kepada sahabat, dan ini harus diajarkan kepada seluruh umat. Jadi ajaran dendam, ajaran kebencian, ajaran sakit hati, ajaran keterpurukan, ajaran depresi, ajaran teror, ini harus diajarkan kepada semua umat agar apa? Mereka menjadi besar lalu menguasai Mekah Madinah dan menggunakan jurus edotensinya Aur Cimar untuk membangkitkan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar, Umar, Utsman untuk dibangkitkan juga lalu dikisos. Ajaran apa ini namanya? Sudah takayul, bid'ah, khurafat, apalagi dendam, teror pula. Ini dipaksakan kepada seluruh umat di Iran. Nah, ini bentuk dari kemenangan Iran di dalam perang, teman-teman. Di dalam memusuhi dunia, ini bentuknya. Karena apa? Kembali lagi, ayatullah. Ayat Allah, firman Allah, utusan Allah. Ini rezim ini. Agama paling benar, paling mutlak, dan harus diikuti semua umat di dunia. Kemenangan Iran. Nah, terus yang ketiga, awal mula keterpurukan Iran dimulai karena mereka krisis. Krisis yang paling membuat mereka hancur adalah krisis air bersih, teman-teman. Di mana krisis-krisis yang sudah saya sebutkan di awal video, itu tidak seberapa dengan krisis air bersih yang terjadi di Iran. Nah, disinilah ketika mereka krisis air bersih, jangankan buat mandi, buat minum, buat nyetak uang pun kesusahan, teman-teman, tanpa air bersih. Inilah yang membuat negara ini kolaps. Kolaps dari segi ekonomi, bank-bank mereka banyak yang hancur, banyak yang defisit, bahkan mereka harus menutup bank-banknya dan harus memblokir rekening dari semua nasabahnya. Jadi nasabah yang sudah nabung di bank tersebut terpaksa uangnya tak bisa dicairkan. Semakin terpuruk lagi, semakin jatuh lagi ekonominya. Dah, semakin jatuh Iran, semakin terpuruk, semakin depresi, semakin sial hidupnya, semakin menang Iran. Karena apa? Kembali lagi kepada hukum asal. Iran, rezim Iran adalah rezim suara Allah, suara Tuhan, pilihan Tuhan, dan ajaran ideologi paling benar di muka bumi. Top, kita lanjut ke poin terakhir, yang keempat. Kekuatan militer. Kekuatan militer Iran, meskipun sudah ribuan militernya mati, posisi-posisi strategis mereka sudah banyak yang diruntuhkan, petinggi-petingginya sudah banyak yang tewas, berikut dengan supreme leadernya Ali Khamenei dan anaknya Mujtaba Khamenei yang sekarang hilang entah kemana. Kekuatan militer mereka sudah amburadul. Meskipun beberapa hari diberitakan bahwa mereka berhasil menembak pesawat tempur dari AS, pesawat tempur tersebut tidak jatuh. Pesawat tempurnya hanya mengalami kerusakan kecil dan berhasil mendarat dengan selamat. Setelah mendarat dengan selamat, beberapa jam kemudian atau hari kemudian, beberapa petinggi Iran tewas beserta dengan juru bicara mereka. Ini adalah bukti kemenangan rezim teroris Iran. Kalian harus yakin. Karena apa? Rezim ini adalah pilihan Tuhan, suara Tuhan di muka bumi. Ayatullah. Begitu kan? Ini kan pemberitaan yang kalian ingin? Pemberitaan yang ingin kalian mau? Tapi semoga kalian senang dengan pemberitaan ini. Saya tidak punya banyak kalimat. Semoga Iran menang di hati kalian, para pendukungnya.